Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian. Pada hari ini, Rabu 24 September 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang perkara nomor 003 garing PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tentang permohonan pengujian material pasal 25 ayat 9 dan 27 ayat 5D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh saudara Mufizul Atta sebagai pemohon agar segera dimulai. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Tata tertib persidangan. 1. Para pihak saksi, ahli pihak lain, dan pengunjung sidang wajib hadir sebelum persidangan dimulai. 2. Para pihak saksi, pihak lain, dan pengunjung sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan, serta advokat mengenakan toga. 3. Para pihak saksi, ahli, dan pihak lainnya, serta pengunjung sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengenakan tanda pengenal dari mahkamah. 4. Pengunjung sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan. 5. Larangan bagi pengunjung sidang A. Belum berusia 12 tahun kecuali atas perintah atau izin hakim untuk kepentingan pemeriksaan. B. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang. C. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. D. Membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang sidang. E. Membawa peralatan demonstrasi. F. Merusak atau mengganggu fungsi sarana prasarana dan atau perlengkapan persidangan. G. Makan, minum, dan merokok. H. Menggunakan topi, kacamata hitam, sendal jepit, dan kaos oblong. I. Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang. J. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, dan pihak lainnya. I. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap hakim dalam memutus perkara. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik. Sidang perkara nomor 003 garing PUU garis datar 23 Romawi garing 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Agenda sidang kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 September tahun 2025 adalah pemeriksaan pendahuluan. Oleh karena itu, pemohon silakan memperkenalkan identitasnya. Baik, Yang Mulia, hari ini permohonan perkara nomor 003 garing PUU garis datar 23 Romawi garing 2025 dihadiri langsung oleh klien kami Mufizul Atta selaku pemohon dan saya Muhammad Hasan Agus yang bekerja di law office Atta Investasi Associate baik tanggal dengan surat kuasa tanggal 10 September 2025 sebagai kuasa hukum pemohon yang mulia. Baik, pemohon silakan bacakan pokok-pokok permohonannya. Baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya membacakan pokok-pokok permohonan dari kami. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon bahwa dimilikinya kedudukan hukum atau legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia. B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik dan atau privat. Atau D. Lembaga negara.
Di mana penjelasan pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK ini yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu satu, terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan dua, adanya hak dan atau hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Bahwa oleh karena itu pemohon menguraikan kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara akuo sebagai berikut. Pertama, kualifikasi sebagai pemohon, bahwa kualifikasi pemohon adalah sebagai orang warga negara Indonesia. Kedua, kerugian konstitusional pemohon mengenai parameter kerugian konstitusional. Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi syarat. Sebagai putusan MK perkara nomor 006 garing PUU garing 3 garing 2005 dan perkara nomor 011 garing PUU undang-undang yang harus memenuhi 5 syarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 006 garing PUU garis datar 3 garing 2005 dan perkara nomor 011 garing PUU garis datar 5 Romawi garing 2007, yaitu sebagai berikut. A. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. B. Bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. C. Bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus yang aktual dan atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. D. Adanya hubung sebab akibat atau causal verbal antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang mengeluarkan penguji. E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pemohon maka kerugian dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa selain 5 syarat yang menjadi dasar pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 022 garing PUU garing 12 Romawi garing 2014 disebutkan bahwa warga negara masyarakat pembayar pajak atau stakeholder dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ADGO, the taxation without participation, dan sebaliknya, no participation without tax. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi, setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang. Bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. A. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian, hak untuk mendapatkan kemudahan dengan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan. Serta perlindungan atas hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Sebagaimana dijamin oleh pasal 28 D ayat 1, pasal 8 ayat 2, dan pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun bunyi pasal tersebut adalah pertama, pasal 28 D ayat 2 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua, pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan. 3. Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Bahwa pemohon menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa dalam hal keberangan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian
wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% dalam ketentuan pasal 25 ayat 9 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena frasa tersebut mengandung makna yang multitafsir dan tidak proporsional, yaitu A. Ketidakjelasan subjek dan dasar pengenai sanksi, di mana frasa dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian menimbulkan ketidakpastian mengenai dasar pengenaan sanksi 30%. Apakah sanksi dikenakan semata karena hasil keberatan dan diterima atau terdapat pelanggaran substantif oleh wajib pajak? Tidak ada perbedaan antara wajib pajak yang beretikat baik, misalnya karena perbedaan pada secara peraturan, dengan yang sengaja melanggar hukum pajak. B. Ketiadaan klausul pembeda kondisi konkret. Tidak ada parameter yang menjelaskan kondisi di mana keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian bisa dikenakan sanksi berbeda. Akibatnya, semua wajib pajak diperlakukan sama, meskipun alasan pengajuan keberatan dan tingkat kesalahannya berbeda. Frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai dasar mengenai sanksi administratif. Sebab ketentuan AKUO secara jelas membedakan antara wajib pajak yang mengajukan keberatan dengan itikat baik dan wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran atau penghindarian pajak. Frasa tersebut memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh wajib pajak tanpa mempertimbangkan kondisi konkret yang melatar belakangi pengajuan keberatan, sehingga berpotensi menimbulkan efek penalti yang tidak proporsional terhadap wajib pajak yang bertindikat baik. Bahwa pemohon menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa dalam hal pemohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dalam ketentuan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena frasa tersebut mengandung makna yang multitafsir dan tidak proporsional, yaitu A. Frasa ditolak atau dikabulkan sebagian menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak dijelaskan secara normatif maupun operasional apa yang dimaksud dengan ditolak. Apakah mencakup seluruh nilai banding yang tidak diterima atau termasuk penyesuaian administratif, dikabulkan sebagian, sejauh mana presentasi sebagian itu, apakah 10%, 50%, atau cukup atau satu komponen koreksi dikabulkan. Ketiadaan batasan ini menimbulkan ruang tafsir berbeda antara otoritas pajak, pengadilan pajak, dan wajib pajak, sehingga berpotensi melanggar asas kepastian hukum pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Frasa B. Frasa dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60%, tidak proporsional dan tidak jelas dasar penggunaannya. Baik, cukup mohon bacakan tentang pokok intinya saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya diterima oleh kuasa hukum saya. Baik, saya baca yang mudah. Bahwa taxi power menunjukkan kewenangan suatu negara untuk mengenakan pajak di negaranya. Taxi power dikenal juga sebagai jurisdiksi pembajakan yang menunjukkan kewenangan suatu negara mengenai pajak kepada seorang atau suatu badan, terutama mengenai kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya yang dituangkan dalam undang-undang. Kriteria tersebut diantaranya berkenaan dengan orang, barang, atau objek yang berada di wilayah kekuasaannya. Bahwa pada tataran internasional, the principle of the legality of taxation dapat dilihat dari pasal 1 protokol the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 20 Maret 1952. Ketentuan tersebut menyatakan perlindungan atas properti. Ketentuan ini menjunjung tinggi hak seseorang atau bahan hukum untuk menikmati kepemilikannya tanpa beban dari negara itu kecuali atas dasar undang-undang dan prinsip hukum internasional. Baik, kuasa hukum langsung melakukan dari polisi. Adapun petitum dari pemohon bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, dengan ini pemohon mengajukan permohonan A. Kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa pasal 25 ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang dikenai bahwa sanksi administrasi berupa denda sepanjang sebesar 30% tidak dapat dikenakan hanya karena wajib pajak mengajukan upaya pemberatan, melainkan hanya dapat dikenakan apabila terbukti adanya etikat tidak baik, penyalahgunaan atau manipulasi dalam penggunaan kewajiban perpajakan.
3. Menyatakan bahwa pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan adalah konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai bahwa sanksi administrasi berupa denda sebesar 20% tidak dapat dikenakan hanya karena wajib pajak mengajukan upaya hukum banding, melainkan hanya dapat dikenakan apabila bukti adanya etikat tidak baik, penyalahgunaan atau manipulasi dalam penggunaan kewajiban perpajakan. 4. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian permohonan uji material ini kami sampaikan atas perhatian dan telepon majelis hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini kami lampirkan daftar panggilan daftar sementara saksi dan ahli. Baik, pemohon sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi. Tidak yang mulia. Baru pertama kali ya. Iya mulia. Baik, sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi, bahwasanya majelis pleno wajib memberikan nasihat pada pemohon. Baik, pemohon sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi. Tidak yang mulia. Baru pertama kali ya. Iya yang mulia. Baik, sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi, bahwasanya majelis panel wajib memberikan nasihat pada pemohon. Oleh karena itu saya mengundang dari majelis panel untuk memberikan nasihat. Yang mulia Profesor Unesa, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Aditya Aginata, dan juga Yang Mulia anggota panel, Yang Mulia Profesor Farhan Rashid, serta pemohon dan kuasa pemohon. Baik, saudara pemohon, Yang mulia. di sini saudara mengajukan pengujian material terhadap pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D, yang mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana ada 3 dasar pengujian di sini, 3 batu uji. Yang pertama itu ada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar, kemudian pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar, kemudian juga pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Kami melihat di sini permohonan saudara secara identitas dan format untuk permohonannya ini sudah cukup bagus. Namun di sini kami lihat di bagian kedudukan hukum, saudara pemohon ini harusnya lebih menjelaskan kembali antara hubungan kausalitas antara kerugian yang saudara alami dengan batu uji yang saudara pakai. Dapat dipahami pemohon? Yang mulia. Baik, di situ kurangnya dari permohonan saudara yang belum tampak ya. Sebelumnya Pak Mufti. Yang mulia. Pak Mufti berarti sudah pernah mengajukan keberatan dan banding ke pengadilan pajak ya? Sudah yang mulia. Ya, baik. Berarti kerugiannya di sini bersifat material? Iya yang mulia. Baik, karena pasal ini saudara pemohon menjelaskan bahwa saudara mengalami kerugian material terhadap pasal yang saudara uji di Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya saudara lebih menjelaskan kerugian material tersebut di dalam permohonan. Lebih mendetailkan terhadap kerugian material tersebut. Yang mana kerugian material tersebut harus tampak di dalam permohonan saudara. Harus dicantumkan di dalam permohonan saudara. Dapat dipahami saudara pemohon? Yang mulia. Baik, Pak Ketua, untuk sementara itu masukan dari saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih Yang Mulia. Cukup ya. Berarti saya mengundang dari majelis Kemi Profesor Farhan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis, Bu Profesor Farisa, serta saudara pemohon dan kuasa pemohon yang saya hormati. Jadi saya tidak akan memberikan penasihat yang terlalu dalam. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Vanessa. Jadi poin-poin saya ini ada 2 poin. Yang pertama itu terkait hal-hal umum dulu ya. Nah ini sebaiknya dari saya ini penyebutan undang-undang dasar itu disesuaikan dengan istilah atau frasa resmi dari MPR atau undang-undang itu sendiri. Nah itu yang saya lihat
di permohonan saudara ya, karena beberapa saya lihat ini istilahnya berbeda-beda. Bingung ya. Nah, yang kedua ini pada bagian kewenangan mahkamah itu saya lihat sudah benar ya. Tetapi pada bagian kedudukan hukumnya yang saya lihat agak sedikit kurang, karena di sini kan perkara ini akan disidang oleh 9 orang hakim. Jadi 9 orang hakim ini memiliki perspektif yang berbeda-beda. Alangkah baiknya saudara menjelaskan lebih detail lagi dalil kerugian konstitusional saudara dengan kaitan berlakunya pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5 ini. Ya, jadi harus lebih dijelaskan lagi ya. Bingung ya. Baik, saya kira hanya itu, Ketua. Saya rasa cukup dari saya untuk pemohon tentang pembacaan permohonannya tadi. Seharusnya pemohon membacakan tentang kewenangannya. Apabila telah dibuat, pemohon seharusnya dia bilang dianggap telah dibacakan. Soalnya tadi pemohon tidak ada membaca tentang kewenangan MK-nya. Kemudian tentang pembacaan alasan-alasannya, bacakan saja tentang pokok-pokok intinya saja, karena berkas Anda telah kami terima juga dan telah kami baca. Oke, ada lagi dari YouTube? Cukup Saya rasa cukup ya. Baik, sidang selanjutnya akan dilaksanakan 14 hari setelah hari sidang hari ini, yaitu agendanya sidang perbaikan pada 8 Oktober tahun 2025. Baik, jika tidak ada lagi, maka sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Baik, sidang lanjutan perkara 003 garing PMU garis datar 23 Romawi garing 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pemohon. Sesuai dengan agenda kita pada kali ini ialah tentang perbaikan. Untuk pemohon, apakah sudah melakukan perbaikan berkasnya dari yang sebelumnya? Sudah. Baik, tolong dibacakan. Terima kasih yang mulia. Perkenankan saya Muhammad Senarus selaku kuasa mohon menyampaikan pokok-pokok perbaikan sejumlah aspek. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat perubahan yang kedua. Selanjutnya, kedudukan hukum. Pemohon telah melakukan penyempurnaan mengenai kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan potensial, serta hubungan sebab akibat antara berlakunya pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5 dari Undang-Undang APP dengan pelanggaran hak konstitusional pemohon. Selanjutnya, objek pengujian deposita. Pemohon menambahkan analisis yuridis yang lebih mendalam terhadap frasa dikenai sanksi administratif berupa denda sekitar 30% pada pasal 25 ayat 9 dan frasa denda sebesar 60% pada pasal 27 ayat 5D Undang-Undang HPP. Selanjutnya, petitum, pemohon perjelas mempertegas petitum agar menyatakan pasal 25 ayat 9 Undang-Undang HPP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Menyatakan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang HPP adalah konstitusional bersyarat sepanjang memaknai bahwa sanksi administratif 60% hanya dapat dikenai apabila terbukti adanya etikat tidak baik atau pelanggaran kewajiban perpajakan yang nyata. 3. Memerintahkan penguatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya ditambahkan yang mulia, pemohon menambahkan bukti V4 sampai dengan V7 berupa dokumen SKPKB, surat keberatan, surat banding dan surat putusan pajak untuk memperkuat hubungan sebab akibat antara norma dan kerugian konstitusional pemohon. Demikian yang mulia, pokok-pokok perbaikan permohonan silakan sampaikan. Baik, saya mengundang majelis paling ya. Sepertinya cukup Pak Padua Rotano. Saya cukup dulu. Baik pemohon, karena perbaikan telah sesuai dengan nasihat majelis dari sidang sebelumnya, terutama terkait penegakan unsur kausalitas dan penyempurnaan petisi. Saya setuju tentang perbaikan Anda itu. Dengan demikian, Mahkamah menerima perbaikan permohonan dan pemohon dalam perkara nomor 003 garing PUU garis datar 23 Romawi garing 2025. Selanjutnya, berkas perbaikan dan bukti akan menjadi bagian dari berkas perkara yang akan disampaikan pada rapat pengusaha perwakilan hakim. Karena tidak ada lagi yang perlu disampaikan, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
ini mohon untuk duduk kembali. Baik, sidang untuk perkara nomor 003 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi para pihak sekalian. Dari pemohon apakah hadir? Silakan perkenalkan dirinya dari pemohon. Baik, Yang Mulia, sebelumnya perkenalkan saya Agus selaku kuasa hukum pihak pemohon dari yang berada di office kata Indonesia. Dari pemohon nggak hadir diwakilkan. Pemohonnya nggak ada. Baik, sidang untuk perkara nomor 003 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi para pihak sekalian. Pagi yang mulia. Dari pihak pemohon apakah hadir atau diwakilkan? Diwakilkan Yang Mulia. Diwakilkan oleh saya Muhammad Agus sebagai kuasa hukum dari Bilang aja atau enggak? Oh, diwakilkan Yang Mulia, aja tanya soal perkenalkan diri aja. Langsung aja. diwakilkan Yang Mulia. Baik, silakan memperkenalkan diri dari pihak pemohon. Baik, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Muhammad Agus yang bekerja di Law Office kata Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari pihak DPR dan pemerintah, apakah hadir? Hadir Yang Mulia. Baik, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari pemerintah. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan saya Zara Alio, jabatan sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Di sini saya sebagai penerima kuasa dari pemerintah. Baik, terima kasih. Lanjut, silakan DPR. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya perkenalkan saya Syalisha Anapabila dengan nomor anggota 324 dari Komisi 9 sebagai penerima kuasa dari DPR RI Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, para pihak sekalian, agenda persidangan kita hari ini adalah mendengarkan keterangan dari pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, untuk pertama kali saya persilakan langsung kepada pihak pemerintah untuk menyampaikan keterangannya. Dipersilakan kepada Ibu Zahra. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat pihak dari DPR RI, pemohon dan hadirin yang kami hormati. Izinkan saya membacakan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terkait legal standing pemohon dianggap telah dibacakan. Terkait dengan dalil pemohon dalam permohonannya yang beranggapan bahwa pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 30% sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 9 dan denda sebesar 60% sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon karena dianggap menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, menghalangi hak pemohon untuk mencari keadilan melalui mekanisme keberatan dan banding, dan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terhadap dalil pemohon tersebut, pemerintah berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ketentuan pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dibentuk dengan dasar pertimbangan keadilan fiskal, kepastian hukum, dan kepatuhan pajak. Norma tersebut tidak dimaksudkan untuk menghukum wajib pajak yang menggunakan hak hukum, melainkan untuk menegakkan disiplin administrasi perpajakan agar mekanisme keberatan dan banding tidak disalahgunakan sebagai alat penundaan pembayaran pajak atau penghindaran kewajiban fiskal. Bahwa dalam sistem pajak self-assessment,
Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Namun sistem ini mensyaratkan adanya sanksi administratif yang tegas dan profesional untuk menjaga kepatuhan. Sanksi tersebut berfungsi preventif dan korektif, bukan represif sebagaimana didalilkan oleh pemohon. 2. Terkait dalil pemohon yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif berupa denda 30% dan 60% sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan serta menghalangi hak pemohon untuk mencari keadilan terhadap dalil tersebut. Pemerintah berpendapat bahwa norma aku justru menegakkan asas kepastian hukum dan keadilan fiskal. Ketentuan tersebut mengatur secara jelas dan terbuka mengenai akibat hukum dari penolakan, keberatan, dan banding, sehingga tidak terdapat ruang bagi tafsir ganda. Norma ini memberikan kepastian hukum baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak atas konsekuensi hukum dan setiap tahapan proses penyelesaian sengketa pajak. Pengenaan sanksi administratif hanya diberlakukan setelah adanya penilaian objektif bahwa keberatan atau banding wajib pajak tidak berdasar, yakni setelah diterbitkannya keputusan keberatan atau putusan pengadilan pajak yang menyatakan koreksi fiskus benar. Dengan demikian, sanksi tidak timbul secara otomatis, melainkan berdasarkan proses hukum yang sah dan adil. Oleh karena itu, ketentuan aku tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketidakadilan, melainkan justru memperkuat kepastian hukum dan disiplin dalam sistem perpajakan nasional. Ketiga, bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan sanksi 30% dan 60% bersifat menghukum dan melanggar hak konstitusional pemohon, pemerintah berpandangan bahwa sanksi tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum yang bersifat preventif dan korektif, bukan represif. Ketentuan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan kelanjutan logis dari sistem sanksi administratif dalam peraturan perpajakan sebelumnya yang mengatur sanksi 50% bagi keberatan yang ditolak. Dengan demikian, pengaturan denda 60% tidak dapat dipandang sebagai bentuk penghukuman, melainkan konsekuensi hukum atas pilihan upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Norma ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi administrasi, dan keadilan fiskal. Sejalan dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan konstitusional tanpa syarat dan tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Terhadap dalil pemohon mengenai pelanggaran pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemohon berpendapat mengenai sanksi administratif menghalangi kemudahan dan perlakuan khusus dalam proses keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pembebasan dari kewajiban hukum yang bersifat umum, melainkan sebagai jaminan bagi kelompok masyarakat tertentu, misalnya masyarakat rentan atau berkebutuhan khusus, untuk menikmati haknya secara setara. Sanksi administratif dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku bagi seluruh wajib pajak tanpa diskriminasi, sehingga prinsip kesejahteraan di hadapan hukum atau equality before the law tetap terjaga. 5. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan pengenaan sanksi secara substantif merupakan bentuk pengambilan harta pribadi secara tidak profesional dan sewenang-wenang oleh negara yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik dalam konstitusional property right. Pemerintah berpendapat bahwa mengenai hak milik bahwa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak dapat disamakan dengan perampasan hak milik pribadi karena sanksi tersebut bukanlah bentuk pengambilan harta oleh negara secara sewenang-wenang. Pengenaan sanksi tersebut bersumber dari kuasa pemerintah. Silakan langsung bacakan petitumnya saja. Dengan pertimbangan seluruh uraian tersebut, pemerintah Republik Indonesia memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk memutus sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa pasal 25 ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan bahwa pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Nomor 7
tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan adalah konstitusional secara keseluruhan dan tidak memerlukan penafsiran bersyarat karena ketentuan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum serta tidak melanggar hak konstitusional wajib pajak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa seluruh dalil dan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 5. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dengan demikian keterangan dari pihak pemerintah kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan. Demikian, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih dari kuasa pemerintah. Selanjutnya, silakan dari kuasa DPR. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin saya menyampaikan keterangan DPR dari DPR RI sebagai berikut. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara nomor 003/PUU garis datar angka Romawi 23/2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari pemerintah, para pemohon dan hadirin yang saya hormati. Dengan hormat, berdasarkan pasal 175 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, pimpinan DPR RI mengusahakan kepada saya, Syalisha Arina Fatihah, Sarjana Hukum, Magister Hukum, nomor anggota A324, berdasarkan surat kuasa nomor HK 98/5/621/DPR RI/2025 dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai DPR RI. Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara nomor 003/PUU garis datar angka Romawi 23/2025 terhadap proyek mengenai ketentuan undang-undang yang dimohonkan, batu uji, serta kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon dan pandangan umum harap dianggap telah dibacakan Yang Mulia. Selanjutnya, saya izin menyampaikan pokok keterangan DPR RI sebagai berikut. Bahwa 1. Bahwa dalam undang-undang yang digarisbawahi oleh pemohon ialah dapat ketidakpastian serta perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu pada pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D yang mengatur ketentuan mengenai sanksi administratif. Di sini, berdasarkan pasal tersebut, pemohon menekankan bahwa Undang-Undang 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Lalu dengan berlakunya pasal tersebut, kepastian hukum di dalam oleh pemohon itu berkurang serta tidak adanya perlindungan hukum. Namun apabila dikaji lebih lanjut, norma tersebut justru menciptakan kepastian hukum, yakni setiap wajib pajak sudah mengetahui konsekuensi hukum sebelum mengajukan keberatan atau banding. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi ketidakpastian sebab sejak awal aturannya sudah jelas dan tertulis dalam undang-undang. 2. Bahwa dalam hal pemohon mendalilkan ketiadaannya pertimbangan terhadap itikat baik dalam hal penjatuhan denda administratif, yaitu sebesar 30 hingga 60%, kemudian menyebabkan adanya posisi tidak setara di hadapan hukum. Perlu diketahui kembali bahwasanya adanya itikat baik dari wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding memang tidak berpengaruh terhadap pengenaan denda, karena denda pajak sendiri diatur sebagai sanksi administratif yang bersifat objektif dan bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Secara prinsip, denda tidak diberikan sebagai hukuman atas niat atau kesalahan subjektif, tetapi sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan administratif, yakni jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban
motivasi untuk selalu taat dan tepat waktu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. 3. Bahwa mengenai dalil adanya hambatan terhadap hak atas keadilan, yaitu trial fair, itu tidaklah benar karena norma APO tidak menutup akses keberatan atau banding. Hak hukum tersebut tetap ada dan dapat digunakan sepenuhnya. Sanksi administratif tersebut hanya berlaku apabila klaim keberatan atau banding ternyata ditolak seluruhnya atau sebagian. Dengan demikian, norma ini tidak menghalangi fair trial tersebut, tapi mengatur konsekuensi hukum yang proporsional, dan hal ini telah diatur jelas dalam ketentuan undang-undang tersebut. 4. Bahwa terhadap besaran sanksi itu sebesar 30 hingga 60% tersebut sudah sesuai dan sudah bersifat proporsional. Hal ini kembali dijelaskan bahwasannya sanksi tersebut ialah bersifat administratif kompensatoris, bukanlah sanksi pidana. Sanksi tersebut kemudian dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme keberatan atau banding sebagai strategi menunda kewajiban, yaitu delay tactic, sekaligus menjaga kepastian penerimaan negara. Bahwa apabila ketentuan mengenai besaran sanksi administratif sebesar 30 hingga 60% sebagaimana diatur dalam norma APO tidak diberlakukan, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi mengganggu tertib administrasi perpajakan. Ketiadaannya ketentuan sanksi tersebut akan membuka peluang bagi wajib pajak untuk menggunakan mekanisme keberatan atau banding tidak lagi sebagai instrumen perlindungan hukum yang proporsional, melainkan sebagai alat strategis atau delay tactic untuk menunda pelaksanaan kewajiban pajak. 5. Bahwa apabila norma sanksi administratif ini tidak diberlakukan, maka fungsi preventif dan represif dari hukum administrasi pajak menjadi tidak efektif. Hukum akan kehilangan daya paksanya atau binding force-nya, dan hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip keadilan proporsional dalam penerapan norma hukum. Dengan demikian, keberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud merupakan bagian integral dari upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak wajib pajak dan kepentingan fiskal negara. Bahwa apabila pemohon mengklaim mengalami kerugian konkret, DPR meminta agar klaim tersebut dapat dibuktikan secara faktual, misalnya adanya data keterlambatan yang nyata, bukti chilling effect empiris, dan juga DPR menginformasikan bahwa dalam proses pembuatan undang-undang HPP ini telah dilakukan kajian fiskal dan konsultasi yang mendasari angka-angka dan mekanisme mengenai sanksi tersebut. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR RI memohon agar sekiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menerima keterangan DPR untuk keseluruhan. 3. Menyatakan pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Memerintahkan supaya putusan ini bila perlu dimuat dalam berita negara Republik Indonesia. 5. Apabila yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan ini kami sampaikan sebagai bagian pertimbangan hukum bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak DPR. Baik, selanjutnya akan ada pendalaman dari kinerja Majelis Hakim Konstitusi. Kepada Majelis Hakim, apakah ada yang ingin diperdalam? Baik, saudari kuasa pemerintah ya. Di sini kan pemohon berpendapat bahwa pasal 27 ayat 5D ini Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bagaimana dari pemerintah nih menjamin bahwa ketentuan tersebut tetap memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak? Baik, terima kasih yang mulia. Di sini pemerintah berpandangan bahwa pasal 27 ayat 5D justru memperkuat kepastian hukum dengan memberikan dasar yuridis yang jelas bagi penegakan sanksi administrasi perpajakan. Nah, sebelumnya banyak penafsiran berbeda antar instansi terkait pelaksanaan sanksi atas keterlambatan pelaporan. Melalui ketentuan ini, pemerintah menyatukan norma sehingga semua wajib pajak diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Dengan demikian,
demikian, norma ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, melainkan memberikan standar hukum yang pasti dan seragam sesuai dengan amanat pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini sekian pandangan dari kami. Yang mulia. Prof. Selanjutnya dari Profesor Ditya Nyata, silakan Prof. Terima kasih yang mulia. Saudara kuasa pemerintah, apakah saudara tidak melihat adanya ketegangan antara kepentingan fiskal negara dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, terutama hak atas kepastian hukum yang adil? Baik, terima kasih yang mulia. Di sini pemerintah memandang bahwa kepentingan fiskal dan hak konstitusional bukan dua hal yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Pajak merupakan kewajiban konstitusional setiap warga negara yang disebutkan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Justru dengan adanya norma sanksi administratif yang tegas, sistem perpajakan menjadi lebih pasti dan adil bagi semua pihak. Baik, menurut pemerintah berarti itu merupakan saling melengkapi ya, Saling melengkapi. cukup ya. Baik, dari majelis hakim yang lain masih ada yang ingin diperdalam? Baik, saudara, bagaimana saudara memastikan agar sanksi ini tidak diberatkan wajib pajak kecil atau UMKM? Terima kasih yang mulia. Bahwa pada kenyataannya untuk UMKM dan wajib pajak penghasilan rendah, pemerintah telah memberikan skema perlakuan khusus melalui tarif final 0,5% serta pembinaan dan relaksi administrasi. Sanksi administratif 30% dan 60% ini umumnya berlaku untuk wajib pajak yang memiliki kemampuan dan kompleksitas transaksi besar ya mulia. Dengan demikian asas keadilan tetap dijaga melalui kebijakan diferensiasi tersebut ya mulia. Baik, terhadap keterangan dari pihak DPR, selanjutnya majelis hakim juga akan melakukan pendalaman dari meja majelis hakim. Silakan Bapak Ibu majelis hakim, ada yang ingin diperdalam? Baik, izin ketua majelis. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini DPR dalam keterangannya menyatakan bahwa ketentuan pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang HPP justru menjamin kepastian hukum ex ante. Namun pemohon menilai ketentuan tersebut sebaiknya menimbulkan ketidakpastian karena menimbulkan keraguan bagi wajib pajak untuk menggunakan hak keberatan atau banding. Bagaimana DPR menjelaskan konsep kepastian hukum ex ante yang dimaksud dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, yang mulia majelis hakim, sebelumnya izinkan saya menjelaskan mengenai kepastian hukum dalam konteks norma APO harus dipahami sebagai predictability of legal consequence, yaitu kejelasan konsekuensi hukum sebelum suatu tindakan diambil. Ini juga berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D, yang dimana telah secara eksplisit menyatakan bahwa apabila keberatan atau banding ditolak atau dikabulkan sebagian, maka akan dikenakan denda administratif dengan persentase tertentu. Dengan demikian, sejak awal wajib pajak sudah mengetahui akibat hukum yang mungkin timbul dari tindakannya. Prinsip ini pun sejalan dengan asas mengakui sine lege serta dan asas Rechtssicherheit dalam hukum administrasi. Justru apabila norma tersebut dihapus, maka akan menimbulkan ketidakpastian baru karena tidak ada lagi ukuran pasti mengenai konsekuensi administratif dari proses keberatan atau banding tersebut. Oleh karenanya, DPR berpandangan bahwa norma tersebut secara substansial telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana telah dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang tahun 1945. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari pihak DPR. Apakah dari majelis hakim masih ada yang ingin diperdalam? Cukup ya? Baik, selanjutnya kepada pihak pemohon, apakah akan mengajukan saksi atau ahli? Baik, terima kasih yang mulia. Pemohon akan mengajukan satu ahli dan satu pemohon. Baik, dari pihak pemerintah dan atau DPR akan mengajukan saksi atau ahli? Ya, yang mulia. Di sini kami akan mengajukan satu orang saksi dan satu orang ahli. Dari pihak DPR bagaimana? Akan
akan mengajukan saksi atau ahli? Tidak. Oke, baik, tidak ya. Baik, jikalau memang ada yang mengajukan saksi atau ahli, maka kami akan beri jadwal pada hari Rabu tanggal 22 Oktober untuk memeriksa dan mendengarkan keterangan dari saksi dan ahli dari pemohon dan pemerintah. Persidangan ditunda hingga Rabu 22 Oktober 2025 untuk mendengarkan keterangan ahli dari pemohon dan pemerintah, keterangan dan CV-nya supaya diserahkan kepada majelis atau kepada mahkamah selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum persidangan kita selenggarakan. Dapat dipahami para pihak? Baik, jika ada yang diajukan dari universitas atau dari kampus atau akademisi, ya itu harus dilampirkan surat izin dari atasannya ya. Dapat dipahami para pihak? Baik, terima kasih untuk persidangan hari ini. Keterangan dari Bu Syalsya dan Bu Zahra selaku perwakilan dari pemerintah dan DPR kita cukupkan. Baik, sidang hari ini selesai dan ditutup. Persidangan kita buka. Sidang dengan nomor register perkara 003 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat siang para pihak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dari pihak pemohon silakan diperkenalkan siapa yang hadir. Pemohon diwakilkan yang mulia, diwakilkan oleh saya selaku kuasa hukum. Perkenalkan nama saya Muhammad Agus yang bekerja di Law Office atau Asosiasi. Baik, pemohon tidak hadir ya, diwakilkan oleh kuasa hukum pemohon. Selanjutnya dari pihak pemerintah silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini saya Zahra Alius, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Sini saya sebagai penerima kuasa dari pemerintah ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari DPR, silakan. Baik yang mulia, terima kasih. Perkenalkan saya Syalesa Al-Fatihah sebagai penerima kuasa dari DPR RI dengan nomor anggota 324 Komisi 9. Terima kasih. Baik, agenda persidangan kita pada hari ini untuk perkara 003 tahun 2025 adalah untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon dan saksi dan ahli dari pemerintah. Saksi dari pemohon apakah hadir? Hadir yang mulia. Ahli dari pemohon hadir? Hadir yang mulia. Saksi dan ahli dari pemerintah apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, kepada petugas sidang mohon saksi dan ahli dipersilakan untuk memasuki. Baik, agenda persidangan kita hari ini adalah untuk perkara 003 tahun 2025 adalah untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon, saksi dan ahli dari pemerintah. Baik, untuk saksi dan ahli dari pemohon apakah hadir? Hadir yang mulia. Saksi dan ahli dari pihak pemerintah bagaimana? Hadir? Hadir yang mulia. Baik, kepada saksi dan ahli semuanya silakan ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum kita beri keterangan. Dipersilakan untuk mengucapkan sumpah. Ahli dan saksi akan dibantu oleh Profesor yang mulia Rizky Adinata. Mohon berkenan, Prof. Baik, terima kasih Profesor Vanessa untuk menulis. Saya akan memandu untuk pelafasan sumpah daripada saudara ahli. Mohon maju ke depan satu langkah. Baik, saudara ahli, mohon ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Diucapkan dengan suara yang lantang dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya. Baik, selanjutnya kepada saudara saksi, mohon maju ke depan satu langkah. Ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan dengan suara yang lantang dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup, silakan kembali.
Baik, terima kasih Profesor Rizky Adinata. Silakan kembali ke tempat saksi dan ahli. Baik, pemohon siapa dulu yang akan didengarkan keterangannya, saksi atau ahlinya? Baik, terima kasih yang mulia. Kami menyalahkan saksi dulu karena bicara terkait fakta yang menjadi yang mulia. Baik, saksi dulu. Silakan kepada Pak Faiz untuk mengambil tempat di podium. Waktunya masing-masing nanti 10 menit untuk keterangan saksi dan ahli. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia dan mengetahui dari Mahkamah Konstitusi yang terhormat, baiklah saya memberikan keterangan sebagai saksi fakta. Yang pertama, bahwa saya, Faizul Aiman, bekerja sebagai Kepala Administrasi dan HRD di PT Politrin. Yang mulia dan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, baiklah saya memberikan keterangan sebagai saksi fakta. Yang pertama, bahwa saya, Faizul Aiman, bekerja sebagai Kepala Administrasi dan HRD PT Politrin sejak tahun 2015. Dalam tugas saya bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi karyawan, termasuk data penggajian dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 seluruh pegawai termasuk pemohon saudara Mufi Zulhatta. Yang kedua, bahwa saya mengenal pemohon sejak tahun 2016. Ketiga, beliau mulai bekerja di perusahaan kami sebagai manajer keuangan. Kami berkoordinasi secara rutin dalam hal administrasi dan pelaporan pajak perusahaan. Yang ketiga, bahwa selama bekerja di PT Politrin, pemohon menerima gaji secara rutin setiap bulan dan dari gaji tersebut dilakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemotongan tersebut dilakukan oleh bagian keuangan, kemudian disetorkan ke kas negara dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPh 21. Yang keempat, bahwa berdasarkan catatan administrasi perusahaan yang juga saya periksa, seluruh pajak penghasilan karyawan termasuk atas nama pemohon telah disetorkan tepat waktu dan tidak pernah terdapat tunggakan atau kekurangan setor. Yang kelima, bahwa pemohon dikenal sebagai pribadi yang sangat disiplin dan patuh terhadap aturan, termasuk dalam hal administrasi dan perpajakan. Ia selalu memastikan laporan pajak pribadi dan perusahaan dibuat serta dilaporkan tepat waktu. Yang keenam, bahwa pada awal Januari 2024, saya mengetahui bahwa pemohon menerima surat ketetapan pajak kurang bayar dari Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah pokok pajak sebesar 21 juta rupiah. Pemohon merasa keberatan karena menurut data dan catatannya, seluruh pajak tersebut telah dipotong dan disetorkan melalui perusahaan. Yang ketujuh, bahwa pemohon kemudian mengajukan keberatan ke DJP karena merasa terjadi kesalahan dalam penyumbatan pajak oleh Fiskus. Namun, keberatan tersebut ditolak dan pemohon dikenai sanksi tambahan sebesar 30% dari jumlah pajak yang dianggap kurang bayar. Yang kedelapan, bahwa tidak berhenti di situ, pemohon mengajukan banding ke pengadilan pajak. Namun permohonan bandingnya juga ditolak. Bahkan pemohon kembali dikenai denda tambahan sebesar 60%, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedelapan, bahwa setelah adanya putusan banding tersebut, pemohon menyampaikan kepada saya bahwa dirinya merasa sangat kecewa dan tertekan karena denda tersebut muncul bukan akibat kelalaian, melainkan karena menggunakan hak hukumnya untuk mencari keadilan. Selanjutnya, bahwa berdasarkan pengetahuan dan interaksi saya dengan pemohon, beliau adalah sosok yang beretikat baik, taat hukum, dan berupaya memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan. Karena itu, saya memandang pemberian sanksi kepada pemohon tidak adil dan tidak mencerminkan perlakuan yang proporsional terhadap warga negara yang taat pajak. Selanjutnya, bahwa saya berpendapat
Pemberian denda pada wajib pajak yang menggunakan hak keberatan dan banding justru berpotensi menimbulkan rasa takut dan enggan bagi wajib pajak lain untuk menempuh jalur hukum yang sah apabila mereka merasa dirugikan. Yang terakhir, bahwa saya menegaskan kembali, selama saya menjabat di PT Palibrand, tidak ada catatan administrasi yang menunjukkan bahwa pemohon lalai atau tidak bayar pajak. Semua kewajiban perpajakan atas namanya telah diselesaikan melalui sistem pemotongan gaji oleh perusahaan secara benar dan rutin. Demikian keterangan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya berdasarkan apa yang saya ketahui, saya alami, dan saya kerjakan selama bekerja bersama pemohon di PT Palibrand. Saya bersedia mempertanggungjawabkan seluruh keterangan ini di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Baik, sudah cukup ya. Saksi silakan kembali ke tempat. Selanjutnya dari ahli pemohon disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang saya hormati pemohon dan kuasa hukumnya, kuasa presiden dan kuasa DPR, serta hadirin yang hadir di persidangan yang mulia ini. Perkenalkanlah, saya Dr. Anita Putri Zizi SHMH, merupakan dosen hukum administrasi pada Universitas Indonesia. Izin saya untuk menyampaikan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti persidangan pengujian undang-undang yang diselenggarakan oleh Mahkamah di hadapan perkara ini. Semoga keterangan yang saya sampaikan ini dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Adapun pokok permohonan dalam perkara akuo berkenaan dengan konstitusionalitas pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang KPP. Norma tersebut pada pokoknya mengatur sebagai berikut. Keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dan banding yang ditolak dikabulkan sebagian dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang saya hormati pemohon dan kuasa hukumnya, kuasa presiden dan kuasa DPR, para pihak terkait serta hadirin yang hadir di persidangan yang mulia ini. Terkait dengan pokok permohonan tersebut, ahli akan menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut sesuai dengan apa yang saya ketahui terhadap ilmu yang saya pahami yang mulia. Pertama, dari sisi kepastian hukum yang adil, norma dalam pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KPP justru menimbulkan paradoks yang mulia. Keberatan dan banding yang semestinya menjadi jalan untuk mencari keadilan malah berubah menjadi sumber ketidakpastian karena dibayangi ancaman denda yang sangat besar. Wajib pajak dihadapkan pada pilihan yang tidak adil, menggunakan haknya dengan resiko dikenai sanksi finansial yang berat atau menghindari haknya demi selamat dari denda. Konsekuensi ini jelas bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Kedua, ketentuan akuo juga melanggar prinsip fundamental fair trial and access to justice. Hak atas peradilan yang adil mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak menggunakan instrumen hukum tanpa tekanan. Namun, ancaman sanksi 30% dan 60% menimbulkan deterrent efek yang mulia, yang mana mengubah hak hukum menjadi beban yang menakutkan. Akibatnya, akses wajib pajak terhadap keadilan tidak lagi bebas, melainkan terkekang oleh rasa takut akan konsekuensi finansial. Dengan kata lain, negara secara tidak langsung telah menciptakan hambatan struktural terhadap hak konstitusional warga negaranya. Yang mulia, jika kita menengok praktik dari negara lain, terlihat jelas bahwa ketentuan pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5 dari Undang-Undang KPP ini merupakan suatu anomali dalam sistem perpajakan modern. Contohnya, di Belanda, mekanisme bezoar atau keberatan dan banding diposisikan sebagai hak hukum fundamental bagi wajib pajak. Negara tidak pernah membebani wajib pajak dengan sanksi hanya karena mereka menggunakan hak tersebut. Sebaliknya, sistem juga mendorong agar wajib pajak berani menguji penetapan fiskus demi menjamin transparansi dan akuntabilitas administrasi pajak. Demikian keterangan ini saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab akademik dan integritas ilmiah, dengan harapan dapat membantu Majelis Hakim Konstitusi dalam menegakkan keadilan konstitusional di bidang perpajakan. Pajak memang merupakan kewajiban konstitusionalitas, tetapi keadilan adalah fondasi utama negara hukum. Tidak ada kewajiban negara yang boleh dijalankan dengan mengorbankan hak konstitusional warga negara. Atas perhatian
yang mulia, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahli silakan kembali ke tempat. Terima kasih atas keterangannya. Baik, silakan pemohon, ada yang ditanyakan untuk saksi dan ahlinya. Untuk saksi dan ahli dulu. Baik, silakan pemohon. Saya ke saksi dulu yang mulia. Apakah benar pemohon selama ini menerima gaji secara rutin dari perusahaan saudara? Benar. Bahwa setiap bulan gaji saudara Mufi dibayarkan sesuai ketentuan perusahaan dan disertai dengan pemotongan BPH pasal 21 bagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Dari ahlinya ada yang ingin ditanyakan, pemohon? Ada, Bu. Silakan. Saudara ahli, bagaimana saudara menentukan hak keberatan dan banding dalam sistem perpajakan? Apakah dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan? Benar, saudara kuasa pemohon. Hak keberatan dan banding dalam sistem perpajakan bukan semata hak administrasi, tetapi merupakan bagian integral dari hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap tindakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, ketika pengajuan keberatan atau banding justru dikenai sanksi finansial yang berat, negara secara tidak langsung menghalangi warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalitasnya. Norma ini demikian secara substansi melanggar prinsip fair trial dan access to justice. Baik, cukup ya. Dari pihak pemerintah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi dan ahli pemohon? Ada yang mulia. Silakan. Baik, di sini saya akan bertanya ke saudara saksi terlebih dahulu. Apakah saudara mengetahui dampak dari sanksi pajak 30% dan 60% tersebut terhadap pemohon sendiri? Tentu, saya mengetahui. Beliau sangat tertekan secara moral dan finansial. Beliau merasa seperti dihukum 2 kali, padahal sudah membayar pajak dan hanya ingin memastikan kejelasan. Cukup yang mulia. Baik, dari pihak DPR apakah ada yang ditanyakan kepada saksi atau ahli dari pemohon? Dari DPR mungkin sudah cukup. Baik, sudah cukup ya. Selanjutnya dari meja Majelis Hakim Konstitusi, apakah ada yang ingin diperdalam? Baik, terima kasih yang mulia. Di sini saya akan bertanya kepada saudara saksi. Di sini apakah saudara saksi mengetahui apakah pajak penghasilan pemohon tersebut telah disetorkan dalam kas negara? Saya mengetahui hal itu dari pembicaraan di kantor bahwa saudara Mufi sempat menunjukkan surat dari DCP dan merasa keberatan karena menurut catatannya pajak sudah dibayar melalui potongan perusahaan. Lalu jika begitu, apakah dalam catatan perusahaan terdapat kekurangan sektor atau tunggakan pajak atas nama pemohon? Tidak ada yang mulia. Berdasarkan data administrasi kami, seluruh potongan pajak dari gaji saudara Mufi sudah disetorkan dengan benar dan tepat waktu. Baik, dari meja Majelis Hakim Konstitusi masih ada yang ingin diperdalam? Cukup. Baik, terima kasih untuk saksi dan ahli dari pemohon. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan untuk keterangan saksi dan ahli dari pemerintah. Untuk saksi dari pemerintah terlebih dahulu, silakan untuk maju ke podium dan memberikan keterangannya. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tifal Lazana Prasanda yang merupakan Kepala Bidang Pengurangan Keberatan dan Banding di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang berlokasi di Jakarta Pusat. Saya di sini sebagai saksi dari pihak pemerintah. Dalam kapasitas saya sebagai Kepala Bidang Pengurangan Keberatan dan Banding di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta Pusat, saya secara langsung terlibat dalam proses penanganan keberatan wajib pajak serta memonitor implementasi kebijakan keberatan dan banding di wilayah kerja saya. Dalam tugas ini, saya memiliki beberapa pengalaman konkret yang relevan dengan pasal-pasal yang diuji dalam perkara APO, yaitu volume dan karakter permohonan keberatan. Bahwasanya setiap tahun, ribuan wajib pajak di wilayah Jakarta Pusat mengajukan permohonan keberatan. Dari pengalaman saya, sebagian besar keberatan tersebut diajukan
bukan semata-mata karena adanya perbedaan interpretasi hukum, melainkan sering digunakan sebagai sarana untuk menunda pembayaran pajak. Hal ini terlihat dari pola pengajuan yang hampir seragam, misalnya keberatan diajukan mendekati batas jatuh tempo pembayaran pajak dengan alasan yang tidak substansial. Dalam kapasitas sebagai kepala dia, saya memimpin tim analisis keberatan yang melakukan pemeriksaan administratif dan matadel terhadap dokumen wajib pajak. Dari pengalaman tersebut, saya mendapati bahwa tanpa adanya ancaman sanksi administratif, sebagian wajib pajak tidak memiliki insentif untuk menyampaikan argumen keberatan yang benar-benar berdasarkan data dan bukti yang kuat. Dalam beberapa kesempatan, saya ikut serta dalam koordinasi dengan Direktorat Keberatan dan Banding di DJP Pusat maupun dengan pejabat yang mewakili pemerintah di pengadilan pajak. Dari koordinasi ini terlihat jelas bahwa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak dimaksudkan untuk membatasi hak wajib pajak, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara hak wajib pajak dan kewajiban mereka terhadap negara. Demikianlah keterangan saya sebagai saksi dari pihak pemerintah. Saya menyampaikannya dengan penuh tanggung jawab dengan harapan dapat memberikan kejelasan bagi majelis hakim dalam memutus perkara aku. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya silakan ahli dari pemerintah mengambil tempat ke podium. Baik, silakan ahli memberikan keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia majelis hakim konstitusi, yang saya hormati pemohon dan kuasanya Presiden dan kuasa DPR, para pihak terkait, serta hadirin yang hadir di persidangan yang mulia ini. Perkenalkan saya Dr. Nadia SMM, merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran dengan bidang ekonomi tinggi. Untuk memberikan keterangan sebagai ahli dari pihak pemerintah dalam perkara aktual dalam penilaian disinitas pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak. Yang mulia majelis hakim, dalam perspektif ilmu ekonomi publik, pajak adalah instrumen utama negara untuk menjalankan amanat konstitusi. Sebagaimana Pasal 3A, pajak dan kemuatan lain yang bersifat universal untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak merupakan buat nadi keuangan negara. Tanpa kepastian tentang pajak, negara tidak mampu melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan jaminan sosial. Sistem perpajakan Indonesia menganut azas self-assessment system, yakni memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Namun, kepercayaan ini tentu harus diimbangi dengan mekanisme kontrol. Apabila tersebut menemukan keliruan, maka dikeluarkan surat ketetapan pajak SKP terhadap SKP ini harus jadi verifikasi keberatan dan banding. Mekanisme ini adalah hak wajib pajak, tetapi hak ini tidak bisa digunakan secara bebas tanpa konsekuensi karena dengan demikian akan menimbulkan moral hazard. Besaran sanksi 30% pada tahap keberatan dan 60% pada tahap banding harus dipandang melalui kacamata eskalasi risiko fiskal. Pada tahap keberatan, negara mengalami penundaan penerimaan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, sanksi administratif 30% diberlakukan sebagai kompensasi atas opportunity cost negara. Namun, bila perkara berlanjut ke banding, risiko fiskal bertambah, waktu penyelesaian lebih panjang, beban administrasi lebih besar, dan penerimaan negara semakin lama tertunda. Maka wajar jika kontribusi naik menjadi 60%. Logika ini mencerminkan azas proporsionalitas tidak sama beratnya kerugian negara akibat penundaan pada tahap keberatan dibandingkan dengan banding. Oleh karena itu, perlakuan hukum juga tidak sama dengan perwujudan keadilan fiskal. Semakin lama penundaan, semakin besar konstitusi yang ditanggung. Untuk memperjelas, misalnya, terdapat 1.000 wajib pajak dengan kewajiban 1 miliar masing-masing. Jika semuanya menunda kewajiban dengan mengajukan keberatan tanpa dasar yang kuat, negara kehilangan 1 triliun untuk sementara. 1 triliun ini bukan angka kecil, ini bisa membayar program vaksinasi nasional subsidi pupuk. Bagi petani yang kurang menarik itu menyedihkan. Jika perkara ini berlanjut ke banding, kerugian negara terlibat karena penerimaan tidak masuk lebih lama dan biaya peradilan meningkat. Dalam konteks ini, subsidi 60% bukan hukuman semena-mena, melainkan kompensasi rasionalitas atas kerugian real yang dialami negara. Yang juga penting adalah sanksi ini tidak berlaku mutlak bagi semua pihak. Apabila keberatan atau banding dikabulkan, maka sanksi tidak dikenakan. Dengan demikian, norma akuat telah membedakan antara wajib pajak yang baik dan benar dengan wajib pajak yang ternyata keliru atau sengaja menunda. Artinya, perlakuan hukum yang berbeda diterapkan pada sistem hukum yang memang berbeda keduanya. Prinsip equity the law itu dihormati karena yang berbeda punya perlakuan terhadap pihak yang berbeda situasi hukumnya. Demikian keterangan yang saya sampaikan. Saya berharap
Karena kan akademisi ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang bagi hakim dalam memutuskan akwa dengan sadar. Baik, terima kasih kepada ahli dari pemerintah. Silakan kembali angkat. Baik, dari pemerintah apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi dan ahlinya? Ada yang mulia? Silakan. Pertama saya akan bertanya kepada saksi terlebih dahulu. Menurut saksi, apakah mekanisme keberatan dan banding masih menjamin akses wajib pajak terhadap keadilan meskipun ada sanksi administratif tersebut? Izin yang mulia, tentu saja mekanisme ini hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan banding ini tidak dihapus. Mereka tetap memiliki akses yang penuh. Sanksi administratif itu hanya berlaku setelah proses keberatan selesai dan ditolak, bukan sebelumnya. Jadi tidak ada pembatasan terhadap hak konstitusional wajib pajak. Demikian yang mulia, cukup ya. Dari DPR apakah ada pertanyaan kepada saksi dan ahli pemerintah? Baik, ada yang mulia mungkin kepada saudari ahli. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudari ahli mengenai apakah benar menurut saudara ahli sanksi ini merupakan bentuk suatu keadilan fiskal dan merupakan sebuah penghukuman. Terima kasih kuasa hukum DPR. Benar dalam ilmu ekonomi publik, sanksi administratif pajak berfungsi untuk harmonis dan efektif. Ini menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak. Cukup ya. Baik, dari pemohon apakah ada pertanyaan kepada saksi dan ahli dari pemerintah? Yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia, saudara Adrio. Saudara ahli, bukankah keberatan dan banding adalah hak konstitusional warga negara untuk mencari keadilan? Lalu mengapa pemerintah justru mengenakan denda kepada orang yang menggunakan hak tersebut? Dari kuasa pemohon, hak itu tetap ada, tidak dihapus, tapi seperti hak ekonomi lainnya, penggunaannya membawa konsekuensi fiskal jika hanya terbukti salah. Sanksi bukan hukuman atas hak, melainkan kompensasi atas dampak ekonomi dari penggunaan hak yang tidak terbukti benar. Selanjutnya, kepada saksi. Saudara menyatakan keterangan saudara berdasarkan pengalaman akademis dan praktis. Apakah saudara mengetahui secara pasti landasan filosofis dan konstitusional dari pengaturan sanksi administrasi 30% dan 60% dalam Undang-Undang HPP ini? Baik, Pak. Terkait landasan konstitusionalnya itu merujuk pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak dengan dasar undang-undang. Secara filosofis, sanksi ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak dalam sistem sak estima, bukan untuk menghukum. Cukup dari pemohon. Baik, selanjutnya ada pendalaman dari Kementerian Besar di Konstitusi kepada Profesor Farhan Rashid. Silakan, Prof. Oke, terima kasih untuk majelis. Saya mau bertanya kepada saksi pemerintah, saudari saksi. Bisakah saudari jelaskan secara konkret bagaimana praktik lapangan terkait pengajuan keberatan oleh wajib pajak? Baik, yang mulia. Dalam pengalaman saya sendiri, banyak wajib pajak yang mengajukan keberatan yang menjelang batas waktu pembayaran pajak, seringkali dengan alasan yang tidak substansial. Ada pula perusahaan besar yang berulang kali mengajukan keberatan dan banding atas koleksi yang sudah jelas, hanya untuk menunda pembayaran. Dengan adanya sanksi administratif ini, praktik seperti ini berkurang karena wajib pajak akan berpikir 2 kali sebelum mengajukan keberatan yang tidak didukung oleh data. Baik, selanjutnya silakan Prof. Aditya Arunaka, silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada saudara ahli. Pemohon bertampak sebelumnya bahwa sanksi 30 dan 60% dalam pasal 25 dan 27 Undang-Undang HPP telah menimbulkan chilling effect, yaitu membuat wajib pajak takut menggunakan hak keberatan dan bandingnya. Bagaimana pandangan saudara ahli dari sisi ekonomi? Bagi yang mulia dari jumatan ekonomi publik, efek yang dimaksud pemohon seharusnya bukan chilling effect, efek pengukuran kutip, melainkan datang efek yang sehat. Sanksi ini tidak melarang atau menghalangi hak keberatan dan banding, tetapi mendisiplinkan penggunaannya. Dalam praktik fiskal, perlu ada keseimbangan antara hak wajib pajak untuk mencari keadilan dan hak negara untuk menjaga kelancaran penerimaan. Apabila keberatan atau bandingnya benar, sanksi tidak dikenakan sama sekali, sehingga tidak ada alasan bagi wajib pajak yang berbuat baik untuk takut. Jadi norma ini mencegah penyalahgunaan, bukan membatasi hak. Baik, dari majelis hakim apakah dicukupkan? Cukup, ya. Baik, terima kasih kepada ahli dan saksi dari pihak pemohon serta ahli dan saksi dari pihak pemerintah
yang sudah memberikan keterangannya. Semoga keterangan yang diberikan ini bermanfaat bagi kami dari Majelis Hakim dalam mengambil putusan nantinya. Kemudian untuk pemohon, DPR, serta kuasa hukum dan juga wanita. Hari ini adalah sidang terakhir untuk perkara ini. Oleh karena itu, kesempatan berikutnya, jika ada mengajukan kesimpulan, ini diberi waktu hingga hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 atau 7 hari dari sejak sidang terakhir hari ini. Baik, masih ada yang ingin dipertanyakan, Pak Liha? Cukup ya? Oke. Baik, terima kasih untuk persidangan hari ini. Semuanya kepada saksi dan ahli, sekali lagi terima kasih sudah memberikan keterangan. Sidang hari ini selesai dan ditutup. Dengan nomor register perkara 003/PU/23 Romawi /2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bacakan pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Adapun pokok permohonan menimbang bahwa permohonan telah mengajukan permohonan pengujian konstitusional pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun alasan-alasan permohonan sebagai berikut: A. Pasal 25 ayat 9 dan pasal 275D Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 25 ayat 9 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menghilangkan hak konstitusional pemohon terkait hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin pasal 28D ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Dalam sistem hukum pajak nasional, mekanisme keberatan merupakan sarana hukum yang diberikan kepada wajib pajak untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses penetapan pajak. Keberatan mekanisme ini sejatinya dimaksud sebagai bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak agar dapat mengurangi atau menguji keputusan fiskus yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pasal 27 ayat 5 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan meniadakan hak konstitusional pemohon terkait hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dalam hukum sebagaimana dijamin pasal 28D ayat 1 Undang-Undang NRI. Selanjutnya dibacakan. Saya lanjutkan. Pasal akuo telah merugikan hak milik pribadi pemohon sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang NRI 1945. Pengenaan sanksi denda sebesar 60% bukan merupakan akibat dari pelanggaran kewajiban pajak, melainkan semata-mata akibat penggunaan hak hukum yang sah oleh pemohon. Dengan demikian, pengenaan sanksi tersebut secara substantif merupakan bentuk pengambilan harta pribadi secara tidak proporsional dan semena-mena oleh negara yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak atas hak milik dalam constitutional property rights. Berdasarkan asas proporsionalitas, negara dalam menjalankan kebijakan fiskal tidak boleh menetapkan beban yang melampaui batas kewajaran terhadap warga negara yang menggunakan hak hukumnya. Bahwa pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual yang diuraikan sebagai berikut yang telah dibacakan. Bahwa pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pokoknya mengatur bahwa wajib pajak yang mengajukan keberatan maupun banding terhadap permohonannya yang tidak dikabulkan dikenakan tambahan sanksi denda sebesar 30% dan 60% dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Norma ini jelas menimbulkan masalah sebab keberatan banding adalah mekanisme hukum yang sah dijamin oleh undang-undang dan seharusnya dipandang sebagai instrumen pencarian keadilan bukan sebagai alasan hukum.
Kemudian pasal aku melanggar hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang RI tahun 1945. Sebagai warga negara yang taat pajak, pemohon seharusnya memperoleh kemudahan dan perlakuan yang adil dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun, dengan adanya ketentuan sanksi administratif yang bersifat otomatis terhadap pengajuan keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian, pemohon justru dihadapkan pada situasi yang menimbulkan ketidakjelasan struktural. Norma tersebut tidak memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memperoleh manfaat dari hak keberatan yang dijamin undang-undang, melainkan menjadikannya beban yang merugikan. Akibatnya, pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perlakuan dan manfaat yang sama sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang NRI 1945. Lebih lanjut, keberlakuan pasal aku juga secara nyata telah merugikan hak milik pribadi pemohon sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang NRI 1945. Pemungutan denda sebesar 30% atas dasar penolakan keberatan bukan merupakan hasil pelanggaran kewajiban pajak, melainkan konsekuensi dari penggunaan hak hukum yang sah. Dengan demikian, pengenaan denda tersebut secara substantif merupakan bentuk pengambilan harta pribadi secara tidak proporsional dan semenang-menang oleh negara. Kondisi ini bertentangan dengan hak milik konstitusional bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara menang-menang oleh siapapun, termasuk oleh negara melalui kebijakan perpajakan yang tidak berkeadilan. Keberlakuan pasal aku juga secara nyata telah merugikan hak milik pribadi pemohon sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang RI 1945 yang dianggap telah dibacakan. 1. Bahwa dengan demikian keberadaan saksi dalam pasal tersebut menimbulkan efek jera yang menciptakan diskriminasi. Wajib pajak yang langsung membayar pajak meskipun merasa keberatan tidak dikenakan denda tambahan, sedangkan wajib pajak yang menggunakan hak hukum justru dihukum lebih berat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan mendorong wajib pajak untuk memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum. 2. Keberatan bahwa keberlakuan pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 telah nyata-nyata melanggar hak konstitusional pemohon. Yang pertama, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Karena itu pemohon kehilangan kepastian hukum akibat menggunakan hak keberatan dan banding. Kedua, pasal 28D ayat 1 junto pasal 28 ayat 2 yang menjamin kesamaan di hadapan hukum. Yang ketiga, pasal 28H ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menjamin kemudahan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh keadilan. Karena pemohon tidak memperoleh kemudahan melainkan justru beban tambahan. Selain itu, prinsip peradilan yang adil atau fair trial sebagai bagian dari hak konstitusional juga telah dilanggar dengan adanya ancaman sanksi yang membuat pemohon tidak bebas memperjuangkan haknya. Baik, saya lanjutkan. Amar putusan mengadili. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang harmonisasi peraturan perpajakan adalah konstitusional bersyarat atau conditional konstitusional, yaitu sepanjang dimaknai bahwa sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% tidak dapat dikenakan hanya karena wajib pajak mengajukan upaya hukum banding, melainkan hanya dapat dikenakan apabila terbukti adanya iktikat tidak baik, penyalahgunaan atau manipulasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 3. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dengan demikian, dalam rapat musyawarah hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap sudah dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 September 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 5 November tahun 2025 selesai diucapkan pada pukul 11:05 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap sudah dibacakan dan dibantu oleh panitera pengganti Aluna serta dihadiri oleh para pemohon dan kuasa pemohon dari pihak DPR dan pihak pemerintah yang mewakili. Demikian para pemohon, kemudian kuasa DPR dan kuasa pemerintah serta kuasa dari pemohon. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan pada awal persidangan tadi, setelah pengucapan ini, salinan putusan dan ketetapan akan dikirimkan ke email masing-masing pihak
atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Terima kasih atas persidangan pada siang hari ini selesai dan kita nyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang, hadirin mohon untuk berdiri.